Portable speaker. Marvel Studios Thor Love and Thunder. Hello Brovers, di video kali ini kita akan membuat penjelasan ending dan juga post credit scene dari film Thor Love and Thunder. Udah jelas ya, judulnya itu penjelasan ending dan post credit, jadi udah pasti full spoiler konten. Bagi yang belum nonton, pastikan kalian nonton dulu ya filmnya. Dan juga kalau misalkan emang pengen lihat pembahasan secara non spoiler, cuman agak sedikit lah spoilernya, itu ada di review gua. Anyway, jangan lupa di like video ini biar gue semakin semangat gitu ya buat bikin konten Marvel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ini dia penjelasan ending post credit scene Thor Love and Thunder 2022. And welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita bahas singkat dulu plot cerita di film ini yang menurut gua sangat ringan namun penuh dengan emosional. Film dibuka dengan diperlihatkan origin story dari Gorr the God Butcher, yang dimana dia itu di sebuah planet yang cukup kekeringan gitulah ya, dan akhirnya terjadi krisis makanan di sana dan banyak korban jiwa karena gizi buruk lah atau mungkin mati kelaparan. Dan di sini tersisa Gorr dan juga anaknya, istrinya mungkin udah modar ataupun beberapa saudaranya sudah modar semua. Di sini Gorr tetap mencoba untuk meminta pertolongan pada dewa yang mereka percayai. Namun pertolongan tak kunjung datang hingga akhirnya anak Gorr meninggal. Tak lama dari Gorr mengubur anaknya, Gorr tanpa sengaja mendengar bisikan yang memintanya untuk pergi ke suatu tempat. Setelah cukup jauh berjalan, Gorr melihat sebuah tempat yang indah, penuh dengan pepohonan subur dan makanan. Ya, ternyata itu tempat dewanya berada. Dewa yang disembah oleh makhluk di planet Gorr ini adalah God of Light. Masih belum jelas sebenarnya nama aslinya itu siapa, tapi yang jelas Gorr nyebutnya itu Rapu, kalau nggak salah Rapu ya. Gorr yang sudah sangat kelaparan ini meminta pertolongan kepada dewa tersebut untuk menolong bangsanya yang sudah hampir punah akibat kelaparan. Namun bejatnya si dewa ini malah meledek dan mengkhianati Gorr. Gorr di sini baru menyadari bahwa sosok Rapu ini baru saja membunuh salah satu dewa yang bernama God of Shadow, yang dimana ia mempunyai All Black Necrosword. Faktanya pedang itulah yang meminta Gorr untuk datang kepadanya karena pedang itu memilih Gorr sebagai pemilik barunya. Jadi bisa dibilang All Black Necrosword ini dibuat mirip seperti Mjolnir yang dapat menentukan mana pemilik yang worthy untuknya. Gorr pun membunuh God of Light dan berjanji untuk membantai semua dewa yang ada di universe ini untuk membalaskan dendamnya atas kematian putrinya dan berusaha untuk pergi ke Kuil Eternity untuk meminta sebuah permohonan, yang dimana permohonan ini adalah dia minta untuk semua dewa itu dibunuh atau mati gitu. Thor yang kini sedang bersama Guardian of the Galaxy mendapat alarm darurat dari Lady Sif bahwa semua dewa dibantai oleh orang bernama Gorr the God Butcher. Jelas si Thor langsung sangat yakin gitu ya bahwa ia adalah salah satu targetnya Gorr. Maka dari itu Thor dan Guardian of the Galaxy berpisah karena Thor harus mengurus masalahnya dengan Gorr. Pergilah tuh si Thor ini ke tempatnya Valigar, tempat si Lady Sif ini berada. Ternyata di sana Lady Sif sudah sekarat dan akhirnya dibawa ke Asgard oleh Thor. Namun faktanya begitu dia sampai ke Asgard, ternyata Gorr sudah menyerang kota untuk mencari Thor. Di sini baru deh sesuai dengan scene yang ada di trailer, kemunculan pertama kalinya si Jane Foster sebagai Mighty Thor itu ya. Untuk penjelasan simpelnya kenapa dia bisa worthy dijelasin kok. Jadi dulu Mjolnir itu dititip pesan sama Thor untuk ngejagain si Jane Foster jika Thor nggak ada di bumi. Maka dari itu Mjolnir menurut dan akhirnya worthy dengan Jane Foster yang saat itu hendak sekarat karena mengidap kanker stadium 4. Kira-kira gitu aja sih simpelnya. Oke, balik lagi ke si Gorr yang berhadapan dengan sosok Thor, namun ia sengaja menculik anak-anak Asgard untuk memancing Thor datang ke tempatnya berada, yaitu Shadow Realm. Nah, si Thor ini pergi dulu nih ke Omnipotence, tempat para dewa berkumpul pada acara yang dipimpin oleh salah satu dewa terkuat, yaitu Zeus. Sesampainya di sana, Thor meminta bantuan kepada Zeus untuk bersatu mengalahkan Gorr the God Butcher. Namun faktanya Zeus sendiri merasa itu hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Daripada ngebahayain nyawanya sendiri, mending nyantai di sini karena Gorr nggak mungkin bisa ke sini. Nah, sebenarnya ini tuh jadi tanda tanya, mengapa Gorr tidak bisa pergi ke Omnipotence City
atau Olympus. Dari situ akhirnya Thor emosi dan menyerang Zeus, kemudian mencuri petir milik Zeus dan pergi ke tempat Gorr, yaitu Shadow Realm. Di sana Thor baru menyadari bahwa Jane Foster sedang mengidap kanker stadium 4. Jelas di sini Thor khawatir karena lawan yang mereka hadapi ini mempunyai All Black Necro Sword. Terlebih lagi mereka bertarung di realmnya Gorr, yang berarti Gorr lah yang berkuasa di realm itu. Singkat cerita mereka berhasil sampai di tempat anak-anaknya disandra. Namun ternyata ini hanyalah sebuah jebakan. Gorr tidak menginginkan Thor mati atau membunuh Thor, karena faktanya dia hanya ingin Stormbreaker milik Thor yang mempunyai kekuatan Bifrost seperti pedang Heimdall. Salah satu alasannya adalah karena Thor, Valkyrie, dan juga Jane Foster memang tidak mempunyai niat bejat seperti dewa yang lainnya. Makanya si Gorr ini sempat memuji Thor kalau Thor itu benar-benar beda dari dewa yang lain. Dia nggak seperti dewa-dewa yang bejat-bejat lainnya yang egois dan tamak. Namun Gorr tetap menjalankan misinya itu untuk pergi ke Eternity menggunakan Stormbreaker. Valkyrie di sini nyaris modar karena ginjalnya lengit. Si Jane Foster juga di sini sudah tidak kuat karena kehabisan stamina. Kini Thor solo gaming buat menghadapi Gorr di kuil Eternity. Di sana ia memberikan mantra Worthy kepada semua anak-anak yang diculik oleh Gorr menggunakan petir Zeus. Di mana Thor kini mempunyai pasukan bocil kematian dengan kekuatan petir emas percampuran kekuatan Zeus dan juga Thor. Ini dia, menurut gue scene yang lumayan epic sih sebenarnya, bercampur lucu karena senjata-senjata bocilnya tuh kayak aneh-aneh gitu cuy. Ada yang pakai batu, ada yang pakai tiang, ada yang pakai boneka, aneh-aneh dah pokoknya. Adegan ini sebenarnya mereferensikan Thor Corps, yang dimana Thor Corps ini adalah sebuah kelompok yang beranggotakan banyak pengguna kekuatan petir Thor. Walaupun sebenarnya adegan ini mungkin ya bagi kalian epic gitu kan, tapi menurut gue kayak terlalu dipaksakan aja gitu sih. Kalau emang dari awal Thor itu tahu gitu kan dia bisa gunain petir Zeus buat transfer kekuatannya kayak Naruto gitu ya, mending lu transfer sekalian aja ke orang yang jauh lebih proper gitu kan, kayak Valkyrie gitu. Kenapa nggak bawa warga Asgard aja gitu, seair-air gitu lu bawa gitu kan. Kalau ke bocil gitu kan kayak absurd banget cuy, kayak seolah-olah nggak ada pilihan lain aja gitu. Terus juga sebenarnya ada plot hole sedikit soal Thor yang bisa pergi dengan cepat ke Shadow Realm buat hentikan Gorr yang udah ke Eternity. Di situ dibingungin dah tuh sebenarnya. Kalau emang dari awal Thor udah ngerti cara pakainya, ngapain lu ribet-ribet bawa kapal ke Shadow Realm gitu? Pakai itu aja caps bisa kan. Terus juga Jane Foster datang pakai kuda sama kayak Thor gitu kan, datangin pakai petir Zeus. Banyak adegan-adegan aneh sih sebenarnya. Oke, back to topic. Si Jane ini berhasil tuh menghancurkan All Black Necro Sword dengan mengunci pecahannya di Mjolnir lalu menghantamnya pakai petir. Namun karena pintu untuk mewujudkan keinginan dari Eternity itu sudah terbuka, kini Gorr sudah berada di ujung kemenangan. Ketika Gorr ingin meminta permohonan, Thor membiarkannya menang dan Thor lebih memilih menemani Jane di sisa waktunya. Karena perkataan Thor yang menyentuh hatinya si Gorr, akhirnya Gorr ini gak jadi membuat permohonan membunuh semua dewa, melainkan mengembalikan anaknya yang sudah mati karena itu satu-satunya cinta yang ada di hati Gorr. Saat Jane Foster sudah modar jadi cahaya, Gorr meminta Thor untuk melindungi anaknya. Gorr pun juga tewas akibat efek samping dari All Black Necro Sword. Kini Thor mempunyai julukan baru yaitu God of Sadness. Ya lagian kasihan pisan anjir, mentalnya teh kena parah gitu. Harusnya Wanda belajar sabar gitu cuy dari si Thor ini gitu kan, kesenggol dikit mental health gitu kan kena. Yang satu lagi tahan banting gitu. Maksud gue kayak saling melengkapi kan, bisa tuh dijodohin aja tuh Wanda sama Thor. Di ending kita akan diperlihatkan Thor yang kini hidup bersama dengan anaknya Gorr dalam sebuah petualangan galaksi. Di sini ternyata si bocil punya kekuatan dari sosok Eternity itu sendiri, di mana ia mengeluarkan laser dari matanya sama persis seperti ala-ala Superman ataupun Homelander, cuman ini warna ungu. Oke, kita masuk ke breakdown penjelasan ending terlebih dahulu. Gue jelasin soal entitas kosmik Eternity itu dulu ya. Eternity ini merupakan entitas kosmik yang abstrak karena dia merupakan wujud personifikasi dari waktu dan juga universe Marvel itu sendiri. Eternity sudah ada saat alam semesta Marvel terbentuk bersama Death, Living Tribunal, dan beberapa entitas kosmik lainnya. Nah, Eternity itu sendiri pertama kali muncul pada komik Strange Tale isu 138 yang rilis tahun 1965.
Eternity ini sebenarnya mempunyai tugas yang sedikit mirip dengan beberapa entitas kosmik lainnya. Contoh, dia itu menjaga agar tidak ada entitas lain yang mengacaukan universe tempat ia berada atau tempatnya dia gitu. Ia juga tidak akan membiarkan ada entitas lain yang berusaha untuk membahayakan ataupun mengalahkannya. Kekuatan dari Eternity ini sendiri nyaris tak terhingga dan tak terukur sama sekali karena balik lagi, dia itu entitas kosmik yang sudah ada saat universe terbentuk. Jadi wajar kalau dia seberkuasa itu gitu cuy. Makanya ia bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang emang punya kesempatan bertemu dengannya, seperti layaknya Gorr yang meminta anaknya kembali lagi ke pangkuannya. Dan bener aja, dalam hitungan detik permintaan Gorr itu diwujudkan. Buat yang nanya kok Eternity itu bentuknya hitam terus banyak bintang-bintangnya bang di badannya, jadi sebenarnya wujud universe Marvel itu sendiri ya badannya Eternity itu sendiri, yang dimana di badan Eternity ini terdapat berbagai macam galaksi ataupun tata surya. Nah, ini kenapa Eternity kok kecil bentuknya, seukuran manusia malahan, padahal kan dia itu wujud universe itu kan gede banget cuy gitu cuy. Sebenarnya itu memang looks-nya begitu dipenuhi bintang, tapi soal badan letik itu sebenarnya itu hanyalah manifestasi saja dari wujud aslinya. Gue ceritain dikit nih ya, karena gue pun sebenarnya masih ngulik-ngulik lagi gitu, jadi masih takut salah. Jadi ceritanya tuh dulu ada bentuk universe pertama yang dipicu akibat perkelahian Celestial yang merupakan ciptaan entitas bernama Firmament. Nah, Celestial ini nggak mau diatur sama penciptanya yaitu Firmament. Terjadilah perang yang akhirnya Firmament kalah. Terciptalah ledakan besar yang menciptakan Universe Marvel atau Eternity. Perwujudan Universe Marvel atau Eternity itu sendiri ada banyak. Contoh yang sekarang udah diliatin di wujud sinemanya itu kan MCU Universe 616, yaitu Eternity yang kita lihat di depan Gorr ini ya. Nah, universe itu kan ada banyak kan yang udah di reveal, ada 838, ada juga 617 dan berbagai macam universe yang punya wujud Eternity yang berbeda-beda. Intinya Eternity itu adalah sebuah universe yang plot twistnya universe itu sendiri adalah entitas kosmik gitu. Yang jadi plot hole sebenarnya adalah kita belum dapat kejelasan lebih lanjut soal Eternity yang jadi perwujudan universe 616 ini. Jujur kalau ngomongin entitas kosmik tuh emang jauh lebih rumit cuy dari multiverse. Multiverse mah cuman kayak tinggal hafalin beberapa versi atau varian aja gitu. Kalau entitas kosmik tuh kayak nggak ada habisnya cuy. Di atas Eternity pun ada lagi. Jadi entitas kosmik itu yang menaungi beberapa Eternity atau universe Marvel dalam satu naungan multiverse. Nanti di atas multiverse ada lagi entitasnya. Terus ada begitu cuy. Puyeng parah sih. Nggak akan ada habis-habisnya cuy. A few moments later. Kita lanjut soal pembahasan si anaknya Gorr. Dia ini kembali hidup dan mempunyai kelebihan spesial, di mana kalau kita perhatikan lagi, anak Gorr ini punya suatu energi besar yang ada di dalam tubuhnya dari Eternity. Itu ditandakan saat pertama kali anak Gorr kembali hidup. Dari pantulan cermin di air sekitarnya kita bisa melihat kalau Eternity seolah-olah menyerupai bentuk dari anak Gorr itu sendiri. Kemudian saat di ending kita akan lihat kalau si bocil ini pun worthy memegang Mjolnir. Mungkin karena dia ini punya jiwa yang murni dan memang dia kan adalah seorang anak yang terlahir kembali atas permohonan ke Eternity. Si bocil ini juga bisa mengeluarkan laser dari matanya yang berwarna ungu-ungu kosmik gitu. Nah, sebenarnya ini tuh masuknya ke referensi anaknya Eternity atau Son of Eternity. Gelo tuh Eternity boga budak oge. Ada empati, ada eulogi, ada ekspediensi, entropi, epipani, enmity, dan ion. Eternity juga kembali mempunyai anak bernama Now dan Dan yang akan muncul di komik Loki volume 3 yang rilis tahun 2019. Ya, kalau Now dan Dan ini masih baru banget gitu ya karakternya. Nah, jangan-jangan representasi anaknya Gorr ini bisa jadi adalah salah satu dari Children of Eternity itu yang gue sebutin. Sekarang lo paham kan, strongest Marvel hero itu bukan Thor, bukan juga Wanda gitu, tapi si bocil kematian ini. Pilihan yang bagus sih, Thor ini yang ngejagain nih bocil gitu kan, biar gak jadi jahat, salah pergaulan, atau gak menggunakan kekuatannya seenak jidat kayak Homelander. Sekarang kita masuk ke penjelasan soal post credit scene pertama.
kita diperlihatkan sosok Zeus yang ternyata masih hidup akibat ditojos petirnya sendiri oleh Thor. Dia menugaskan Hercules untuk memburu Thor, God of Thunder. Hercules sendiri diperankan oleh Brett Goldstein yang sebenarnya dia tuh hadir cuy di red carpet kemarin, cuman kayaknya nggak banyak yang notice dia ya. Sosok Hercules sendiri pertama kali muncul di komik Young Allies issue 16 yang rilis 1945 dan juga di komik Journey into Mystery Annual issue 1 yang dirilis tahun 1965. Hercules sendiri jika mengacu pada beberapa komik Marvel, dia adalah anak kandung dari Zeus yang memang mempunyai darah manusia karena ibunya tuh seorang manusia bernama Alcmena. Nah, Alcmena ini sebenarnya nggak tahu tuh kalau si Zeus itu menjelma jadi suaminya dan akhirnya mereka punya anak. Bininya Zeus yang bernama Hera akhirnya cemburu. Alcmena pun menamai anaknya itu dengan nama Herakles yang artinya Glory of Hera atau kemuliaan Hera agar si Hera ini nggak naik darah karena dia sendiri sebenarnya nggak tahu gitu si Alcmena ini kalau ternyata si Zeus menyamar. Zeus biang dari segala biang anjing ternyata. Namun walaupun begitu, Hercules ini bukan villain ya, karena sebenarnya dia itu baik cuy. Mungkin nanti akan dikisahkan sempat berhadapan dulu ya dengan Thor God of Thunder terus akhirnya jadi aliansi. Karena sosok Herakles atau Hercules ini adalah sosok hero sebenarnya yang sering aliansi sama Avengers ataupun kelompok superhero lainnya sama seperti Thor. Hercules ini modar-modar cuy sama kayak Thor. Dia bahkan berada di setiap generasi pahlawan superhero. Makanya ini jadi alasan mengapa Thor tidak dimatikan di film Thor Love and Thunder. Karena perjalanan Thor itu masih panjang. Dia itu dewa yang memang berumur panjang banget, susah mati cuy. Dan nantinya dia bakalan tag team dengan dewa-dewa kekuatan kayak God of Power yaitu Hercules dan juga dewa-dewa yang lainnya mungkin ya. Nah, ada satu cerita kalau sebelum mendapat julukan itu nih si Hercules ini, sosok Hercules ini sempat dikisahkan modar dulu cuy oleh bininya yang cemburu karena mengira Hercules ini selingkuh padahal enggak. Diracunin tuh gitu kalau nggak salah sampai akhirnya modar. Hingga akhirnya jiwanya Hercules ini ditarik dan diberikan tubuh baru yang jauh lebih overpower dan lebih immortal oleh Zeus hingga akhirnya ia worthy berada di Olympus. Jadi tubuh barunya itu udah bukan manusia lagi. Tubuh barunya itu udah 100% badan Olympus gitu, badan Olympian. Versi Hercules yang kita lihat di post credit scene ini sepertinya adalah versi Hercules yang sudah mendapatkan tahta di Olympus dan sudah mendapatkan tubuh baru yang 100% ras Olympian. Jadi sepertinya di film berikutnya kalaupun Hercules akan hadir lagi gitu ya, dia mungkin akan diberikan sedikit origin story soal dia yang akhirnya berada di Olympus atau Omnipotent City. Kalau kita perhatikan pada adegan Hercules di film ini, kita akan sadar kalau dia menggunakan senjata ikoniknya yang bernama Golden Mace. Sebenarnya ada satu senjata lagi yang pakai pedang itu gue lupa namanya nanti deh. Senjata ini terbuat dari bahan bernama adamantin, bukan adamantium tapi adamantin emang namanya. Nah, senjata ini diklaim sama kuatnya sebenarnya sama Mjolnir. Dari hal inilah kita makin yakin kalau Hercules ini nanti bakalan tag team sebenarnya dengan sosok Thor God of Thunder. Sekarang kita masuk ke penjelasan post credit scene yang terakhir yang memperlihatkan sosok Jane Foster yang ternyata masuk Valhalla dan disambut oleh Heimdall. Valhalla sendiri adalah gambaran afterlife realm Asgardian, di mana pada realm ini tempat beradanya semua orang Asgardian yang berkorban di peperangan ataupun berkorban untuk hal kebaikan. Kemungkinan besarnya di sana juga ada Odin, Frigga, dan juga mungkin Loki versi 616 yang di universe MCU ini yang mati di Infinity War ya. Tentu saja Loki yang di series itu kayaknya udah bukan masuknya ke 616 ya, itu udah variant dan tidak termasuk pada versi utamanya dia yang memang dikisahkan tewas. Namun mengapa sosok Jane Foster bisa masuk surganya Asgardian atau Valhalla? Kan dia adalah manusia tulen, bukan darah Asgardian, bukan juga keturunan para dewa. Jawabannya sebenarnya udah kita bisa lihat ya di film ini sendiri gitu ya, ketika Mjolnir memutuskan untuk menuruti permintaan Thor yang menyuruh jaga Jane Foster saat ia tidak ada. Karena Jane Foster lah satu-satunya orang yang membuat Thor kembali worthy. Maka dari itu Mjolnir menetapkan bahwa sosok Jane Foster ini sudah seperti pemilik barunya yang bersedia berkorban demi kebaikan. Jiwa murni serta pengorbanan yang dilakukan oleh Jane Foster inilah yang
sepertinya membuatnya menjadi worthy berada di Valhalla walaupun dia seorang manusia biasa dan bukan keturunan Asgardian. Karena Loki itu sendiri kan anaknya Luffy gitu kan, dari ras Frost Giant. Maka dari itu dia sebenarnya bukan darah Asgardian juga, namun mungkin saja karena pengorbanannya itu ia bisa worthy dan juga berada di Valhalla ini. Kalau mengacu pada komik Mighty Thor karya Jason Aaron, sosok Jane Foster ini sebenarnya bisa hidup kembali dari Valhalla dan kembali jadi Mighty Thor. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan versi MCU ini gimana, mau dibikin komik accurate lagi atau enggak. Kalau menurut gua ya lebih baik si bocil kematian aja yang nanti tumbuh remaja dan jadi Mighty Thor ketimbang Jane Foster yang balik lagi buat jadi Mighty Thor, karena nanti malah merusak pembawaan karakter Natalie Portman yang udah bagus banget di film Thor Love and Thunder ini dan juga merusak kesan pengorbanan yang dia lakukan gitu. Kira-kira itu tadi adalah penjelasan beberapa detail dari plot, ending, dan juga post credit scene dari film Thor Love and Thunder. Sebenarnya masih banyak lagi ya detail-detail menarik yang akan kita bahas, cuman kita galinya nanti aja ya, nunggu dia masuk Disney Plus kayak Doctor Strange kemarin. Jadi biar kita sekalian buatin konten BDSM gitu cuy, daripada gua bikin konten tapi kualitasnya HD cam gitu agak kuring cuy asli. Terus juga film-film Marvel sekarang kalau rilis di bioskop sebulan kemudian udah masuk inian cuy, udah masuk Disney Plus, gelo tuh. Buat yang mau request konten BDSM silakan cantumin aja di komentar, nanti gue bahas gitu ya. By the way, konten BDSM tuh nggak hanya Marvel, ingat ya, kalian bisa request film apapun, entah itu film-film yang memang standalone ataupun punya continuity seperti trilogi ataupun konsep multiverse seperti Marvel ataupun DCU ataupun Monsterverse gitu. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gua Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time.